Ingat, jangan nunggu sampai ini tumpul, ya, baru Anda coba di sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini ya karena lagi ada terbatasnya kegiatan di Pulau Jawa dan Bali, jadi ya iseng gitu, bukan iseng sih, memang saya pengen bersih-bersihin gacoan nih atau ageman yang akan nanti turun. Banyak juga masjid yang tidak mengadakan pemotongan, mungkin juga saya termasuk yang tidak mengadakan pemotongan, tapi no problem. Mudah-mudahan ya ada keputusan yang lain nanti dari pihak masjid atau pihak-pihak yang terkait ya. Jadi nggak usah risau, kalau nggak motong tuh nggak usah risau, yang penting kita bersihin. Ya, ya ini tas yang selalu saya bawa nih, tas yang saya bawa isinya sih nggak banyak. Jadi ini tas yang selalu saya bawa. Nah ini coba lihatin, ini ada 9 partisi ya, ini buat saya. Nah ini yang selalu menemani. Ini multifungsi ya, ini baja modern kuat. Ini kalau buat tambang-tambang yang susah, yang keras, ini selalu harus saya bawa. Di sini juga ada logo dari saya, ini bahan bajanya XW42, ini lumayan kuat, lalu saya bawa. Ini ada honing-honing. Nah yang saya mau bersihin sini ada beberapa pisau. Nah ini bahan karbon ya, kebanyakan saya bahan karbon. Jadi kita lihat aja tuh, ini misalkan ada kotoran-kotoran, kita lap ya. Ini ada logo dari saya juga, kita lap tuh kan kotor tuh ya. Kalau saya sih saya langsung kasih WD, terus kita lap lagi pakai tisu, jangan pakai tangan ya, pakai tisu lap biar dia ngeresep ya. Tuh, ini karbon ya, tapi tetap awet ya, nggak karat gitu, maksudnya nggak karat banget gitu ya. Nah setelah ini kita cek ketajamannya. Apabila masih dirasa cukup, ya ditutup kembali ya gitu. Tapi harus sering-sering dilihat nih kalau pakai sarung ini ya. Nah yang mesti disiapin ya sebenarnya sih nggak harus juga pakai WD-40 sih, pakai minyak singer juga bisa, pakai wax juga bisa ya, dilapisin gitu kan, nggak harus ini gitu, nggak harus ngikutin saya gitu. Ini tadi udah. Nah ini gacoan saya juga nih, ini paling saya suka nih, gagangnya tanduk ya tuh, gagangnya tanduk si hitam legam, ininya juga kayu kiarangnya hitam. Ini bahannya L6, ya, kita bersihin dulu. Ini dalam keadaan semua sudah tajam ya, jadi nggak usah dites-tes lagi pakai kertas ya, pakai tisu, pakai kertas nggak usah. Ini kita lap. Namanya orang tukang jagal, tukang sembelih ya harus bisa maintain ya. Waktu itu memang saya males tuh, yang waktu pabrikan tuh saya memang males karena apa, cepet karat gitu. Tapi kalau udah ketemu yang namanya tahu caranya, ini kan nggak karat tuh ya. Ini karbon ya, ini karbon ya. Setelah dilap pakai minyak, masukin lagi karena dia kan nggak kering kan kalau minyak, masukin. Oke, kita cari lagi, saya juga lupa nih. Nah ini tasci ya, yang memang langka di sini. Ini dari Turki. Ini nggak saya bersihin karena ini stainless ya, karena ini stainless.
Ini Tasci mereknya. Ini saya seneng banget ini karena tajamnya ya lumayan nih, tajamnya lumayan gitu ya. Jadi nggak ada di Indonesia, emang nggak ada ini, karena ini kalau di Turki mah ini ngamprak banyak gitu ya. Tapi memang saya nggak, di sini jarang. Nah ini ada lagi. Ini kalau nggak salah per Unimog. Ini juga saya sudah tulis grafir nama saya nih. Ya, ini udah saya flatin. Nah ini karbon juga. Ya, kalau ada karat-karat dikit wajar ya. Tapi kalau misalkan ada karat di matanya, digerus aja pakai amplas 1000 ya. Kalau ada di matanya. Tapi kalau ada di badannya memang harus semua. Nah, kita semprot lagi. Yang namanya barang ya harus kita jaga lah gitu kan. Perawatannya. Ini kan sebagai bentuk kecintaan hobi kita. Kalau ada orang yang wah saya males lah, saya taruh aja setahun bang, kan saya tahunan tuh kan kotor tuh. Saya kan tahunan bang, ngapain saya apa? Saya buka-buka orang tiap tahun ya. Kalau gitu jangan jadi tukang jagal, terima daging aja ya, biar enak. Nggak usah capek-capek ngurus ginian lah. Terima daging aja di rumah, tungguin daging datang ya kan. Kalau tukang jagal mah wah sama aja nih, senjata kayak pistol ya, harus dirawat lah. Oh, saya masukin, saya nggak jarang apa pakai sarung kulit ya kalau karbon ya. Jadi saya giniin aja nih. Oke, ini ada lagi. Nah, ini baja modern ya, Vanadis 23. Ini juga udah saya grafir. Ini juga ageman saya nih, Vanadis 23. Asanya lumayan keras. Ini juga karbon ya, jenisnya karbon. Kita lap dulu. Ini tajamnya sadis nih, tapi ngasanya keras. Ya. Ini lagi. Cek-cek aja ketajamannya. Dicek ketajamannya. Oke, udah. Nih saya juga nggak pakai apa-apaan tuh, pakai ginian doang. Karena ini karbon semua ya. Oke, kalau misalkan dirasa kurang, silakan pakai honing ini atau pakai honing yang biasa. Ntar saya kasih tahu lagi. Ini udah. Ada lagi nggak nih? Oh, ini ada lagi. Nah ini per Unimog nih. Unimog lumayan keras. Kita lap dulu. Kita lap. Ya, sambil iseng ya. Kadang-kadang orang yang suka males ya, pengen stainless aja lah. Tapi memang saya sudah memberi tahu ya. Ini sih saya ya. Ini baja per itu atau karbon per ya. Itu ketajamannya luar biasa dibanding stainless. Ntar ada yang ini nih, wah abang dulu bilangnya stainless. Enggak, saya kan selalu update, namanya video itu selalu update. Saya tidak fanatisme dengan inian ya, bilah tertentu. Tapi yang saya rasakan ya memang baja per ini ketajamannya jauh dibanding stainless. Karbonnya dia, karena karbonnya tinggi ya. Cap garpu juga tinggi dia. Tapi dia karat nih ya. Udah saya masukin lagi, ada lagi nggak ya? Saya suka lupa soalnya. Nggak ada lagi. Ini satu lagi. Nah ini kesenangan saya juga, ini bearing kelahar kapal ya, USA. Ini saya ada ininya, saya udah grafir juga. Ini kotor tuh. Nah ini sarung kulit bearing, tapi memang saya harus ini, kalau bearing katanya sih ya ada yang rada tahan karat juga bearing. Bukan tahan karat ya, karatnya lama tapi harus perawatan ya. Tapi alhamdulillah saya nggak karat. Mungkin ini sarungnya kering gitu ya. Karena juga ini emang harus saya lihat-lihat, saya rapiin ininya. Anda bebas ya, mau pakai WD, mau pakai apa, yang penting sering dilihat aja. Sebulan sekali lah, atau 3 bulan sekali. Tapi kalau begini harus sering dilihat ya. Tapi kalau begini nggak apa-apa nih, karena dia masih ada minyak yang tadi di dalam ini. Jangan pakai sarung. Ini kesenangan saya juga, saya grafir. Ini tajamnya ganas nih, si bearing tadi sama Unimog. Terus Willis juga ada.
Oke, nggak ada lagi. Nah, ini honing-honing yang saya pakai ya, biasa. Ini udah saya ini lagi nih kekerasannya, terus kehalusannya saya cocokin sama pisau-pisau saya. Ini ada lagi nih. Nah, ini sama ya. Jadi ini nggak semuanya sama nih. Honing-honing saya tuh nggak semuanya sama dan cocok dengan semua pisau saya, enggak. Makanya saya banyak tuh. Ada ini juga. Ini jenisnya sama semua, tapi dari kehalusan tingkat kekasarannya beda-beda gitu. Yang misalkan ini di sini belum tentu enak, tapi yang setelah saya rasakan yang 3 ini ternyata ini yang enak, khusus ini gitu. Jadi nggak semuanya bisa karena ini kehalusannya beda-beda. Kita nggak bisa untuk mengukur sama kehalusan ini, wow, impossible gitu, karena mata kita apa tangan kita tuh beda-beda rasa ya. Ini udah biarpun saya asah dengan sama tapi beda lah gitu, kekerasannya beda juga ini, saya nggak tahu karena nggak ada pembanding alatnya ya buat kekerasan honingnya, tapi ya rasa-rasa itu enak gitu. Di sini enak, di situ nggak enak gitu. Kalau buat golok hampir semuanya bisa, saya juga nggak ngerti tuh. Di bearing ini yang enak, di bearing tadi ini bearing yang di sini enak. Kalau golok semuanya enak. Nah, pisau-pisau saya nih yang kecil juga bisa di sini, atau pisau ini yang sering nemenin juga nih. Nah, ini sering nemenin saya nih. Nah, ini buat multifungsi ya, buat nyerut-nyerut apa, tambang, segala macam. Kalau saya di lapangan, saya harus ada ini. Jadi, kalau nanti di lapangan saya motong-motong tambang atau motong-motong ini, jangan pakai pisau yang ini ya. Jangan pakai pisau yang ini. Kalau bisa pisau-pisau cadangan yang kuat ya. Yang kuat disiksa nih. Tambang segala macam udah kena darah, udah kena ini segala macam. Nah, ini pakainya ini. Jangan pakai yang itu. Bang, minjem dong pisaunya buat motong tambang. Nah, biasanya panitia suka begitu tuh. Jangan dikasih. Kita aja yang motong pakai ini. Ya. Ini saya stainless. Ketajamannya lumayan nih, tajam ya, bisa multifungsi. Nah, ini semua kalau misalkan dirasa dirasa kurang tajam ya, bisa pakai ini lagi. Sambil sehari-hari tuh kita belajar untuk apa, menghoning gitu ya. Hari-hari ini karena ini panjang, jadi ini kita pelan-pelan aja, santai. Jadi Anda jangan, saya mau ingatkan ya, saya mau ingatkan kepada kalian semua, jangan nunggu sampai ini tumpul. Ingat, jangan nunggu sampai ini tumpul ya, baru Anda coba di sapi atau di kambing atau untuk penyembelihan. Ada yang bilang, bang, kuat berapa sapi? Jangan pernah coba ini nunggu untuk tumpul. Ketika Anda pakai ini nggak dihoning, ya nggak dihoning atau nggak di stropping, nggak, Anda potong 1, 2, nah ketika itu pas Anda dapat yang tumpul, Anda termasuk dosa menyiksa hewan. Jangan nunggu sampai tumpul. Sekali lagi, jangan nunggu sampai tumpul. Ketika Anda sudah dipakai, langsung Anda honing biar menjaga ketajamannya balik lagi seperti semula. Ya, ingat, jangan nunggu sampai tumpul. Pesan saya itu ya, pesan saya itu. Karena Anda membunuh bukan coba-coba. Anda menyembelih bukan coba-coba. Maksimalkan senjata Anda, tajamkan pisau Anda, tajamkan golok Anda semaksimal mungkin. Jangan sampai nggak di honing, bukan diasah ya. Jangan sampai nggak di honing atau di sharpening. Jangan nunggu sampai tumpul. Ketika Anda pas yang tumpul Anda motong dan itu Anda ngegodot-godot, itu resiko Anda kepada Sang Maha ya. Pertanggungjawaban Anda menyiksa binatang. Paling itu saja. Ini kita masukin lagi. Ini sebenarnya tinggal ini saja ageman-ageman saya. Ini masih banyak sebenarnya yang kosong, belum saya isi lagi. Ini saya taruh lagi. Iya. Ini juga saya taruh lagi. Ini golok kesayangan saya juga. Ini aduh, mantep lah. Kenapa saya pilih karbon? Ya karena saya milih ketajamannya, bukan tahan karatnya. Gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya lagi, kenapa saya kebanyakan milih karbon ya?
Karena yang saya cari bukan tahan karatnya, tapi ketajamannya. Tapi kalau ada yang bilang orang, bang tahan karat juga, tajam juga, ya pabrik kan ya tajam, cuman nggak tajamnya tuh nggak sebagus ketajaman dari karbon gitu, maksudnya dari baja per ya, atau baja modern gitu. Kalau baja modern mungkin HRC-nya tinggi, keras gitu. Kalau yang ini yang gampang diasah aja lah gitu ya. Ya, itu pertanyaan apa? Jawaban saya kenapa saya pilih karbon. Karena yang saya cari ketajaman, bukan tahan karat ya. Jadi ini alhamdulillah belum karat banget ya. Ini juga belum karat. Saya masukin lagi. Ini belum karat. Ini juga baja modern. Lumayan keras ngasahnya, tajamnya juga gila ini. Kenapa saya pendek-pendek ya? Karena saya suka gitu. Karena ya dibilang profesional juga saya nggak terlalu profesional banget, tapi nanti menentukan jam terbang Anda. Ya, kalau misalkan Anda sudah biasa pakai yang panjang, terus Anda tahu selahnya di leher, nah silakan Anda nurunin dari ini apa sih kalau mau gitu, dari sentinya diperpendek. Kalau Anda sudah tahu selahnya di sini, semakin pendek mungkin semakin enak. Ada sebagian orang yang begitu, termasuk saya. Semakin pendek semakin tenaganya semakin enak. Tapi kalau pemula jangan. Tapi kalau udah biasa dorong, biasakan yang panjang, antara 30 ya sampai 40 lah, enak tuh buat dorong. Terus gitu ya. Nah, itu masing-masing beda-beda. Ya kenapa juga saya pakai yang pendek? Ya sebenarnya pendek itu identiknya ditarik ya. Kalau pendek gini identiknya narik, bukan dorong. Tapi kalau kambing masih bisa dorong ya. Kalau kambing yang kecil masih bisa dorong, tapi kalau kambing yang bandot ya agak susah pakai segini. Dia harus tarik. Karena saya tarik, jadi ya kecil-kecil. Ini saya masukin dulu. Ini berbagai macam honing yang sederhana. Nggak semuanya bisa di pisau-pisau saya. Ada yang pisau ini bisa, ada ini enggak. Karena saya ngulik ya. Karena saya ngulik, nggak semuanya bisa. Tapi kalau golok bisa semua gitu. Saya bingung gitu. Kalau golok bisa semua. Ini saya taruh lagi. Ini belum, ini taruh sini, masukin. Ini masih ada beberapa yang kosong. Saya juga pengen lagi ngumpulin yang mantap-mantap. Tapi saya khususnya memang dari dulu aku tuh karbon ya. Ini juga karbon ya, ini karbon. Jadi semuanya saya karbon. Ini bearing USA. Ini paling ya tajamnya gila. Yang Unimog juga gila. Ini karena saya tarik ya. Kalau misalkan ada ininya, ada lebihan ininya, jangan begini. Ini pasti nyangkut. Kalau tarik, ini pasti nyangkut di sini. Tapi saya biasanya begini. Wah bang bahaya. Ya ini sengaja nggak saya tajemin ya. Jadi ini harus ketutup. Jadi ketika motong, ini ketarik, nggak nyangkut di sini gitu loh maksudnya. Pisau cap garpu juga begitu. Kalau motongnya begini, ini pasti nyangkut di sini nih. Nih nyangkut di sini tuh. Nyangkut dulu, akhirnya pisaunya diatasin dulu. Ini nyangkut, akhirnya pisaunya diangkat dulu. Kebanyakan begitu. Nah, gini aja nih. Di sini nggak usah ditajemin. Yang motong itu yang pertama ngebuka ini sama di tengah, bukan di sini ya. Kalau saya nih, yang ngebuka nih bawah dulu. Ini nih, ngebuka. Cek, ini udah kebuka leher, tinggal nerusin. Seret gitu loh. Ya ini mah sekedar. Nah, ini kalau saya sih tarik yang fungsi untuk membuka duluan sebenarnya yang ujung ya, sebelah sini nih. Ya. Ini bertugas kalau saya ya, bertugas ini membuka, bukan di sini. Bukan di sini, tapi kalau saya di sini sama di tengah. Jadi ngebuka dulu nih, cek. Ketika ini sudah ngebuka leher, set, ini tinggal nerusin ke sini. Gitu. Kalau saya ya. Kalau yang lain mungkin sebelah sini ya. Sebelah sini nih. Kalau saya di ujung dulu. Di ujung atau di tengah sini. Tek, nempel bawah. Tinggal ini dibuka. Tek, ketika sudah dibuka, kebuka sedikit aja kebuka nih leher dan ini ngikut. Gitu. Itu loh kalau saya. Ya. Oke, ini saya masukkan lagi. Jangan lupa bawa tisu karena tisu bisa dibuang. Kalau Anda nanti di lapangan pakai baju, ngelapnya pakai baju, darah itu akan di baju terus, itu akan karat banget. Jadi saya harus pakai tisu. Dan kalau misalkan Anda mau motong di lapangan, sedialah ember yang ada selangnya, dikucurin air.
Nah, ember itu bisa Anda buat nyuci ini langsung. Ketika Anda motong, di samping Anda ada ember atau bak. Tapi bak itu harus ngalir airnya. Bisa juga Anda celupin di situ, dicelupin, tapi airnya tuh harus ngocor terus. Jadi darah yang tadi udah di situ tuh kebuang lagi gitu loh. Jadi kalau embernya doang tanpa ada selang, berarti Anda harus nyipratin gini gitu. Tapi kalau itu ada selang, Anda bisa celupin gitu. Ntar kan airnya keluar terus tuh, dan itu berganti air yang baru gitu maksudnya. Selalu sedia ember di situ. Oke, paling itu saja. Ini kita tutup. Mudah-mudahan tahun ini dikasih kelancaran semua yang melaksanakan kurban. Bagi yang tidak bisa melaksanakan kurban, ya legowo. Jadi jangan nafsu untuk memotong. Masih ada waktu lagi di tahun berikutnya. Dari sekarang Anda belajar untuk memahami bilah-bilah Anda, pisau-pisau Anda atau golok-golok Anda. Tajamnya Anda harus pahami kalau misalkan Anda ingin mendapatkan suatu ketajaman yang Anda inginkan, bukan yang orang inginkan. Jangan sampai ketika Anda mau motong, Anda ngecek ketajaman sama orang. Pak, ini udah tajam belum, Pak? Ntar orang bilang, oh udah tajam, nggak taunya nggak tajam di leher. Nah, itu fatal. Jangan pernah ngecek ketajaman sama orang, karena ketajaman beda-beda. Kalau misalkan dia bilang tajam, pas dicoba tajam ya alhamdulillah. Tapi kalau kita sudah bilang, ini tajam nih, jangan pernah ngecek sama orang, walaupun itu tukang asahnya gitu. Nah, kita sendiri yang harus mengecek itu gitu, karena kitalah yang eksekusi. Mungkin ada yang orang-orang tua yang sudah tidak bisa mengasah, oke lah gitu ya. Tapi kalau yang masih muda, usahakan mengasah sendiri, karena ya itu Anda menjadi penyembelih gitu ya, bukan orang yang menyembelih, karena Anda yang akan merasakan senjata Anda. Bisa nggak itu ngebuka? Banyak faktor ketika Anda memotong. Leher nggak kenceng, leher nunduk, terus ininya gelambirnya nggak dipegangin atau kurang kuat, jadi Anda meletot-meletot, padahal senjata Anda udah tajam. Banyak faktor. Wah, ini nggak tajam, padahal ininya kurang kuat, terus atau ininya nekuk. Leher harus kenceng dan full tarik kalau misalkan ada gelambirnya. Jangan lupa, semua ada tekniknya. Bukan mengharapkan pisau yang tajam saja, tapi teknik Anda di lapangan sudah benar-benar paham mengenai pala sapi, leher sapi, semua Anda paham. Dan ketika Anda eksekusi, insya Allah lancar. Insya Allah lancar ya. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada kata yang sempurna di dunia ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siap mau sekolah.